Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Deswitanti. Saya dari kelas Agribisnis C, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis usaha tani tanaman cabai di Desa Sumberame, Kecamatan Beringharjo, Kabupaten Gresik. Ini terkait dengan tugas UAS usaha tani. Cabai merupakan salah satu jenis tanaman, buah, dan tumbuhan yang berasal dari anggota genus Capsium. Tanaman cabai ini biasanya digunakan sebagai bumbu penguat rasa untuk makanan, sebagai rasa pedas. Dan cabai ini juga merupakan salah satu kebutuhan pokok. Dan dipercaya bahwa dengan usaha tani dapat memberikan untung yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh tanaman cabai merupakan salah satu komoditas yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tanaman cabai sendiri memiliki masa panen sebanyak 4 kali. Hasil panen dari tanaman cabai sendiri mengalami fluktuasi akibat dari faktor cuaca, faktor penyakit, dan faktor jarak penanaman. Kini saat ini harga cabai mengalami kenaikan, tetapi petani di Gresik masih merasa merugi. Hal ini disebabkan oleh keuntungan yang didapatkan oleh para petani tidak seimbang dengan modal yang telah beliau keluarkan, di mana pada saat harga cabai mengalami kenaikan, masa panen dari tanaman cabai telah selesai. Dari beberapa faktor tersebut, sehingga perlu dilakukan kajian ulang mengenai perencanaan usaha tani tanaman cabai yang ada di Desa Sumberame, Kecamatan Muringanom, Kabupaten Gresik. Dan petani yang akan saya analisis adalah Bapak Sartono yang berasal dari Desa Sumberame, Kecamatan Muringanom, Kabupaten Gresik. Dan selanjutnya adalah tabel of context, di mana yang akan saya bahas. Yang pertama ada perencanaan usaha tani, yang kedua ada sumber pembiayaan, yang ketiga ada asuransi, dan yang terakhir, yang keempat adalah kemitraan. Berdasarkan hasil riset, lahan yang sesuai dengan lahan yang dimiliki oleh Bapak Sartono, yaitu lahan dengan dataran tinggi serta sumber pengairan yang tersedia sepanjang tahun adalah tanaman cabai. Luas lahan yang beliau miliki adalah sebanyak 1 hektar, di mana terbagi menjadi 2 bagian. Dan lahan yang beliau miliki adalah lahan milik pribadi, sehingga tidak ada biaya untuk sewa lahan. Diharapkan dengan usaha tani tanaman cabai ini mendapatkan keuntungan yang setara dengan modal yang telah beliau keluarkan, di mana masa tanam tanaman cabai adalah 6 bulan, dimulai dari pembibitan hingga masa panen. Namun hal ini dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan cuaca. Pemeliharaan tanaman cabai sendiri dilakukan dengan pembersihan gulma. Apabila gulma sangat banyak, maka diperlukan pestisida untuk membersihkan atau mengurangi adanya gulma tersebut. Dan perencanaan usaha tani pada web Si Cantik yang sudah saya lakukan diperoleh bahwa biaya variabel yang digunakan adalah yang pertama ada benih cabai sebanyak 10 kg, yang kedua ada pupuk kandang 500 kg, urea 8 kg, Set A 250 kg, SP36 125 kg, NPK 200 kg, pestisida 1 paket, sehingga total biaya variabel yang dikeluarkan adalah 16.063.500. Dan untuk biaya tetap yang digunakan seperti tangki semprot sebanyak 1, cangkul 1 buah, sapi 2 buah, garpu 1 buah, ember 4 buah, dan karung plastik 20 buah. Biaya lainnya yang digunakan adalah biaya tenaga kerja pada masa panen yang digunakan adalah 190 hog, di mana satu hognya adalah 15.000. Dan produksi yang dihasilkan tanaman cabai ini adalah
19.000 kilogram, dan harga satuan dari cabai yaitu 30.000 per kilo, sehingga penerimaan yang didapat adalah 570 juta rupiah. Di sini biaya akhir totalnya yaitu 16.193.488, sehingga keuntungan yang didapat adalah 553.806.512. Dan di sini nilai RC rasio yaitu 35, disimpulkan bahwa nilai tersebut lebih dari angka 1. Dapat diartikan bahwa usaha dapat untuk dilanjutkan. Kemudian nilai BC rasio diperoleh sebesar 34. Ini lebih dari 1 sehingga usaha layak untuk dilanjutkan. Sedangkan nilai BEP produk sebesar 539 kilo ini adalah titik impas hasil produksi panen, di mana tidak merasa rugi dan tidak merasa untung. Kemudian BEP rupiah sebesar 852, yaitu titik impas dari harga penjualan tanaman cabai. Selanjutnya adalah payback period, yaitu teknik penilaian terhadap seberapa lama waktu pengembalian investasi usaha tani. Dan dari analisis ini didapatkan bahwa payback period sebesar 1,144536. Ini dapat diartikan bahwa payback period pada usaha tani ini adalah 1 tahun, 1 bulan, 22 hari. Dan payback period ini kurang dari umur ekonomis proyek, sehingga usaha tani ini dikatakan layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya adalah sumber pembiayaan. Berdasarkan hasil riset pada petani Bapak Sartono, sumber pembiayaan yang diperoleh beliau adalah berasal dari keuntungan yang didapatkan selama panen cabai di sebelumnya. Dan apabila terjadi penurunan harga cabai, maka petani akan merasa merugi, dan para petani tentunya terpaksa meminjam uang ke keluarga atau ke yang lainnya. Apabila petani meminjam ke bank, tentunya harus membayar bunga, sehingga petani memilih untuk tidak meminjam ke bank agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan kendala sumber pembiayaan tersebut, maka strategi yang cocok untuk usaha tani ini adalah melakukan perencanaan keuangan, di mana melakukan pencatatan baik pemasukan atau pengeluaran terhadap usaha tani, dan menyimpan hasil keuangan atau keuntungan yang didapatkan, serta meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk mengantisipasi suatu resiko yang akan terjadi di masa panen selanjutnya. Selanjutnya adalah asuransi. Apabila pemerintah melaksanakan asuransi di Desa Sumerame, Kecamatan Wuringan, Kabupaten Gresik, kelebihan yang dapat adalah wilayah ini merupakan wilayah yang mudah dijangkau, dan wilayah ini juga termasuk daerah perkotaan sehingga biaya dikeluarkan lebih hemat. Namun kekurangan yang akan dialami yaitu faktor usia dari para petani, di mana petani di sini berkisar dari umur 45 hingga 80 tahun. Dan pendidikan petani di sini yaitu sekitar pendidikan SD hingga SMP atau SMU. Kemudian ilmu yang mereka miliki adalah ilmu yang monoton, di mana diperoleh dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Yang terakhir adalah kemitraan, di mana di Desa Sumerame, Kecamatan Wuringan ini terdapat kelompok tani. Namun kelompok tani yang ada di Desa Sumerame tersebut hanya memberikan layanan untuk memperjualbelikan hasil panen para petani. Kelompok tani yang ditawarkan juga tidak memiliki layanan bimbingan selama usaha tani, sehingga para petani melakukan usaha tani berdasarkan pengalaman. Dan di kelompok tani tersebut juga memiliki keterbatasan dalam perencanaan,
di mana pada saat stok pasar dirasa sudah penuh, petani masih melakukan panen sehingga petani merasa merugi akibat tidak terjualnya hasil panen. Dan hasil panen tersebut tidak memiliki perlindungan. Sistem pembiayaan yang ada di kelompok tani tersebut juga terbatas, di mana pinjaman modal yang ditawarkan hanya pada komoditas tertentu saja, seperti tanaman tebu. Dan kemitraan yang cocok untuk Desa Sumberame, Kecamatan Wiringan 6 adalah kemitraan dengan PT Semen Gresik, di mana dengan kemitraan ini PT Semen Gresik menawarkan pinjaman modal, bantuan pembinaan, serta mempromosikan hasil usaha tani. Selain itu, PT Semen Gresik juga melaksanakan tanggung jawab sebagai fasilitator, pemberi informasi, mengatur keseimbangan kegiatan, dan pengembangan usaha tani. Dan diharapkan dari kemitraan ini, para petani Gresik menjadi lebih sejahtera. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.